Shalom sahabat IHK yang dikasihi oleh Tuhan. Saatnya kita memasuki renungan siang IHK. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saatnya kami akan masuk di dalam renungan siang IHK. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang menuntun hidup kami untuk kami bersikap bijaksana dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga bisa tetap terkoneksi dengan Tuhan walaupun kami sedang bekerja dan di tengah-tengah aktivitas pekerjaan kami. Demi nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata amin. Kekasih Tuhan dimanapun saudara berada, renungan siang IHK berjudul Bersikaplah Bijaksana. Kita akan membaca dalam Amsal 8 ayat 33. Dengarkanlah didikan, maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam segala hal, terlebih saat-saat ini, situasi dunia serba tidak menentu, mudah sekali berubah-ubah. Kita mengalaminya, kita merasakannya. Kita dituntut memiliki hati yang bijaksana dalam menyikapi segala sesuatu. Juga termasuk di dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, di dalam segala hal, kita dituntut untuk bersikap bijaksana. Jika tidak, kita akan mudah hanyut oleh derasnya arus dunia ini yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Jika tidak punya hati yang bijaksana, juga kita akan mudah sekali kecewa, sakit hati, marah, putus asa. Bahkan suka menulis di medsos dengan hal-hal yang menggelikan, yang menyumpahi Tuhan, yang kecewa dengan Tuhan, lalu mengancam Tuhan, mau mundur dan meninggalkan iman percaya kepada Tuhan, lalu menjadi orang yang tidak lagi percaya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ini konyol. Efesus 5 ayat yang ke-15 sampai yang ke-16 menasihati kita. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Orang yang bijaksana adalah orang yang mampu bersikap dengan tepat di setiap keadaan atau situasi, bahkan dalam keadaan situasi yang sulit sekalipun. Merespon dengan sikap hati yang benar. Setiap peristiwa atau kejadian yang terjadi dalam kehidupannya, itu adalah dibutuhkan bijaksana atau kebijaksanaan yang datang dari Tuhan, supaya keputusannya tidak keliru. Karena begitu keliru keputusannya, maka kelirulah hidup dan masa depannya. Kita membutuhkan petunjuk Roh Kudus dalam hal ini. Banyak berdoa, banyak bertanya dengan Tuhan, banyak bercakap-cakap dengan Roh Kudus, saudara-saudara, maka firman Tuhan melalui Alkitab akan ditunjukkan Roh Kudus kepada kita, sehingga kita bisa hidup bijaksana, dilandasi oleh kebenaran firman Tuhan. Mazmur 90 ayat ke-12 juga berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bijaksana itu harus belajar, bijaksana itu harus diupayakan. Dengan takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, adalah pengertian untuk kita bisa mengawali hidup secara bijaksana, saudara-saudara. Memperoleh hikmat yang hanya dapat melalui hubungan dengan Tuhan itu lebih baik daripada kita mencari hikmat-hikmat di luar kebenaran firman Tuhan. Dengan mengandalkan membaca banyaknya buku-buku ilmu pengetahuan, buku-buku filsafat atau buku-buku karangan manusia lainnya. Melainkan ketika kita merenungkan firman Tuhan, justru di situ itu hikmat itu muncul. Saudara masih ingat, Salomo adalah contoh yang memiliki hikmat yang luar biasa. Hikmat yang diperoleh Salomo itu bukan karena dia sekolah atau membaca buku-buku, tetapi Alkitab berkata karena Salomo memiliki hubungan dekat dengan Tuhan. Namun ketika ia mulai menyimpang dari jalan-jalan Tuhan dan meninggalkannya, saat itulah Salomo sedang berjalan menuju kepada kehancurannya. Karena itu saudara-saudara, miliki hati yang bijaksana. Belajarlah dari Tuhan. Bacalah Alkitab, renungkan dan lakukan firman Tuhan dengan setia setiap hari. Roh Kudus yang Tuhan berikan di dalam kehidupanmu akan memampukanmu untuk membuat sebuah keputusan yang bijaksana, sehingga masa depanmu tidak hancur, keluargamu tidak hancur, bisnismu tidak hancur.
Jangan sedikit-sedikit setan, sedikit-sedikit semuanya ini karena roh jahat. Itu namanya teknik menghindar dari persoalan, karena kita tidak mau belajar tentang kebijaksanaan. Renungkan firman Tuhan hari ini, supaya hidupmu berhasil dan beruntung. Bersikaplah bijaksana dalam segala sesuatu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami hidup bijaksana dalam segala hal. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Selamat menikmati istirahat siang, juga selamat menikmati berkat Tuhan. Setelah makan siang dan istirahat, saya sampaikan selamat melanjutkan pekerjaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.